Ibnu Al-Jauzi sampai sekarang Masya Allah ya. Terus terang inspirasi terbesar dari buku saya ini adalah karya Ibnu Al-Jauzi ya, Sayyidul Khatir ya. Itu karya beliau yang paling menginspirasi buku saya Muslim Hebat. Kalau tidak percaya silahkan baca dan bandingkan ya, nanti nak jauh ya. Maksud saya ya, apa yang nukilannya itu banyak saya ambil dari buku beliau ya, dari satu tulisan beliau kemudian saya tulis menjadi satu artikel ya. Dan begitulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Terakhir kemudian di samping kita kerahkan potensi, jangan lupa harus kita jaga setiap inspirasi, kita kawal sampai kita dapati hasil akhirnya ya, dengan cara mudawamah, dengan cara hendaknya kita continue di dalam belajar, continue di dalam berusaha, dalam memang keunggulan kita masing-masing ya, karena memang kita akui manusia itu punya sisi unggul yang berbeda-beda. Para sahabat juga memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Maka kita cari di mana potensi kita, kemudian kita tingkatkan di sana ya, dengan mudawamah dan jaga keistiqomahannya ya. Karena rumus orang-orang yang pakar, expert dalam bidangnya itu ya sederhana. Yang penting sisihkan waktu 1 jam setiap hari, ini saya akan ya, dia akan mahir ya dalam apa yang menjadi bidangnya ini. Sekian dari saya untuk penyampaiannya. Adapun hal-hal yang mungkin terkait dengan problem dari masing-masing kita bisa share di sini ya. Siapa tahu dari pertemuan ini akan muncul sebuah inspirasi yang bisa kita kawal hingga menjadi orang yang betul-betul hebat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Luar biasa. Ternyata tidak hanya apa yang beliau ceritakan, insya Allah semua yang hadir di sini termasuk Muslim hebat, ya, hebat karena mau hadir ke sini, gitu. Gimana yang tidak mau hadir? Mungkin barangkali dia sudah merasa lebih hebat daripada antum, ya, atau sebaliknya. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ya, beliau memang orang yang dilahirkan dari seorang ibu. Pernah dengar ceritanya ya? Pernah dengar ceritanya? Ada yang hadirin semua yang merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i ya? Ustadz Abu Umar, karya beliau ada Muslim Hebat, kemudian beliau juga sudah sampai 167 edisi saja, 14 tahun yang lalu ya. Kira-kira 14 tahun yang lalu antum umur berapa? Sudah 50 lebih ya Pak Tamir gitu. Ya, Imam Syafi'i dilahirkan dari seorang ibu yang benar-benar dia menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, ya, menjaga seluruh ya apa yang mesti dijaga dari seorang wanita. Suatu ketika putrinya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, dia protes kepada bapaknya. Bapak, katanya Imam Syafi'i itu hebat, mbok sekali-kali diundang ke rumahnya atau diundang ke rumah kita ya. Akhirnya suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini mengundang Imam Syafi'i untuk datang ke rumahnya untuk dijamu dengan jamuan makan ya, sampai bahkan menginap ya. Ketika bertamu ke rumahnya, putrinya ini mengamati kamar Imam Syafi'i ini semalam penuh ya. Dari beliau datang diamati sampai pagi, anaknya ini mengamati bagaimana Imam Syafi'i yang diceritakan katanya imam besar ya, apa sih hebatnya gitu ya. Ketika sudah datang ke rumah, dijamulah makan ya. Imam Syafi'i ini ketika makan di rumahnya Imam Ahmad ini makannya banyak, tanduk ya. Nek jenengan ke rumah wong mantenan kira-kira makannya mau tanduk. Saya kadang sedih gitu ya kalau datang ke rumah ke tempat walimah ini makannya cuma sithik ya. Ngono ae wong ora entek gitu ya. Banyak yang tidak dihabiskan, mungkin karena malu ya.
kalau makannya banyak dikira memang banyak makan gitu, mangannya oke men gitu. Ketika Imam Syafi'i ini bertamu, makannya banyak. Nah, ini satu hal ini akhirnya putrinya Imam Ahmad ini, mosok katanya imam besar kok mangannya oke gitu. Nah, kemudian kedua, Imam Syafi'i ketika bermalam di rumah Imam Ahmad ini tidak sholat tahajud, ya. Bahkan ketika disiapkan satu ember air itu sampai pagi masih utuh. Imam opo nih kata anaknya itu, semangatnya oke ora sholat tahajud, sholat subuh ora wudu gitu. Lah airnya masih utuh gitu. Kemudian ketika pagi, ya, anaknya ini mengadu kepada bapak, Pak, mosok toh Imam Syafi'i yang datang benar-benar Imam Syafi'i yang bapak ceritakan, kayak ngapusi gitu ya. Katanya Imam Syafi'i itu imam besar dengan ilmu yang luar biasa, ya. Tapi kok mangane oke, ora sholat tahajud, sholat subuh ora wudu gitu ya. Kemudian Imam Ahmad memberanikan diri untuk bertanya kepada Imam Syafi'i. Ketika ditanya, kenapa kok kamu makannya banyak? Maka Imam Syafi'i menjawab, orang dermawan yang memberikan makan itu adalah sebagai obat. Sehingga saya kalau datang ke rumahnya Imam Syafi'i, saya yakin ke Imam Ahmad, saya yakin Imam Ahmad ini hartanya halal, sehingga saya makannya banyak sebagai obat buat saya, gitu ya. Besok kalau datang ke Ustadz Abu Umar, makannya yang banyak ya. Ke Pak Tamir juga boleh makannya yang banyak, karena kita yakin Pak Tamir pun yang dia dapat halal gitu. Itu sebagai obat kata Imam Syafi'i. Terus kenapa kok kamu tidak sholat tahajud tadi malam? Ya, saya sebelum tidur, ketika sudah siap-siap tidur itu terlihat sepertinya di hadapan saya ada Al-Quran, sehingga saya membayangkan ini ada urusan umat yang harus dipecahkan, sehingga selama semalam suntuk beliau itu mengambil kesimpulan, ada 72 kesimpulan tentang fikih, ya. Beliau tidak sholat tahajud karena mikir, sampai memunculkan 72 kesimpulan tentang ilmu fikih. Lalu jenengan tidak sholat tahajud, nonton Real Madrid. Ya, semalam nggak sholat gara-gara pengen nonton, ya, Liga Champions gitu ya, Real Madrid, Barcelona gitu. Ya, akhirnya timbul 72 kesimpulan tentang fikih. Terus kok Arab sholat subuh ora wudu apa gitu ya, kata Imam Ahmad, ya. Saya selama semalam itu terjaga dari tidur, ya, sehingga tidak ada satupun yang membatalkan wudu saya, ya, kata Imam Syafi'i. Sehingga air yang disiapkan untuk saya berwudu untuk sholat subuh itu masih utuh, ya. Begitu luar biasanya Imam Syafi'i, ya. Begitu. Itu tidak terlepas dari memang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Sekarang saya tanya, siapa yang merasa sudah menjadi muslim hebat? Ya. Kata beliau, mengejar sukses tertinggi tiada henti. Baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab biar lebih santai. Silakan, saya berharap ada yang bertanya biar doorpress-nya tidak utuh ya, doorpress-nya bisa habis. Silakan yang mau bertanya. Satu, yang putra ada? Satu. Baik, agak maju saja. Yang putri dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana dari Solo. Saya mau tanya, tadi membahas tentang cita-cita ya. Saya tadi kebetulan datangnya agak terlambat, jadi saya minta tolong untuk dijelaskan intinya saja tentang perbedaan antara cita-cita yang dikatakan, misalkan ya, saya pengen kuliah S3 di luar negeri seperti itu. Apakah itu nanti ketika orientasi saya adalah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, itu
termasuk dalam kategori cita-cita duniawi atau cita-cita untuk akhirat seperti itu. Padahal di sini saya tidak ngejar gelar ataupun yang lain, tapi saya hanya pengen, karena memang Indonesia itu butuh seperti itu. Jadi untuk dunia pendidikan memang Indonesia itu masih kekurangan dari orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu. Minta tolong untuk dijelaskan ya. Baik, tidak mengejar gelar ya, karena gelaran di tempat saya juga banyak. Mas, silakan langsung saja yang kedua. Saya Hamdan dari Colomadu. Yang saya mau tanyakan, dalam menggapai suatu kesuksesan atau cita-cita, bagaimana untuk terus bisa menjaga konsistensi semangat? Bagaimana Ustadz kebosanan itu loh? Kadang kita mengalami kefuturan seperti itu, Ustadz. Bisa dijelaskan? Baik.